Aku sempat ragu, apakah yang kulakukan ini benar? Namun jika aku ingat lagi bagaimana Harsono menghancurkanku dan keluargaku, maka ini kesempatanku. Aku pun mengangguk pelan. Dia pun tersenyum sambil memberi perintah kepada salah satu gadis yang ada di dekatnya. Tak lama kemudian, gadis itu membawa sebuah kotak kayu kecil. Kotak kayu itu diserahkan kepada Nyai Banowati. Tak lama kemudian, Nyai Banowati membuka kotak itu. "Kemarikan tanganmu, Nduk," perintahnya kepadaku. Kujulurkan pelan-pelan tanganku ke arah Nyai Banowati. Kemudian dia mengambil benda di dalam kotak itu. Ternyata benda itu adalah sebuah cincin. "Cincin ini adalah tanda ikatan kita. Lewat cincin ini juga kamu nantinya akan bisa berhubungan denganku kapanpun kau mau. Cincin ini juga akan menjadikanmu wanita yang sangat menarik di mata banyak orang. Semua orang yang selama ini meremehkanmu, mulai sekarang akan menghormatimu," jelasnya kepadaku. Aku pun mengamati cincin yang kini melingkar di jari manisku. Cincin ini sangat indah, dengan mata berlian berwarna hijau, dan perlahan aku mulai menyukainya. Cincin ini seperti mempunyai daya tarik yang besar, dan kini seolah melekat di kulitku, dan aku merasa sesuatu hal buruk akan terjadi jika aku melepaskannya. "Satu lagi, Nduk, biarkan aku yang merawat si Sarmito. Biarkan dia hidup senang di istanaku ini. Aku akan menjadikannya pangeran di sini," ucapnya kepadaku. Apa kata merepotkan Nyai?" tanyaku polos. "Tak apa, Nduk. Itu sudah kewajibanku menjaga keturunanku. Biarkan aku menjemputnya nanti setelah kau pulang ke rumahmu. Dan nanti, jika kamu sampai di kediamanmu, kamu lihatlah sesuatu di bawah tikar pandanmu. Gunakan itu untuk membuat usaha. Usaha apa saja boleh. Nanti aku yang mengaturnya agar usahamu sukses besar, Nduk," ucapnya sembari tersenyum. Aku sangat gembira. Aku berkali-kali bersujud kepadanya dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Lalu aku pun diizinkan pulang. Kedua gadis itu pun mengantarkanku berjalan keluar kamar itu. Hingga tak lama kemudian, aku tiba di depan pintu besar di depan rumah. Tampak pria yang tadi menjemputku mendekat ke arahku. "Sri, kamu langsung jalan saja, mengikuti jalan yang kita lewatin tadi. Dan ingat, kamu jangan tengok ke belakang. Sudah, jalan terus saja ke depan hingga sampai di obor terakhir. Kamu ngerti kan?" perintahnya kepadaku. Aku pun mengangguk tanda mengerti kepadanya. Lalu aku pun mulai berjalan keluar rumah besar itu. Memang rumah ini begitu besar bak istana, sehingga mungkin Sarmito akan nyaman tinggal di sini. Meskipun sebagian hatiku masih ragu dan bingung. Aku pun kini tiba di halaman rumah besar itu. Para sinden, penari, dan penabuh gamelan tak terlihat melakukan aktivitasnya. Namun kini mereka duduk berjajar dan mengucapkan kata yang berulang-ulang. "Nambah nyawa neh, nambah nyawa neh, nambah nyawa meneh," ucap mereka bersama dan berulang-ulang. Yang katanya nambah nyawa lagi. Dan masih dengan tatapan mata datar dan kosong dengan senyuman lebar. Aku tak paham maksud ucapan mereka. Aku pun makin bergidik dan segera lari meninggalkan tempat itu. Sampai di depan pagar rumah besar itu, aku ingat kata-kata pria tadi, bahwa aku dilarang menoleh ke belakang. Aku menundukkan kepala dan mulai berjalan cepat. Namun aku sangat penasaran. Aku ingin mengetahui apa yang terjadi ketika aku menoleh ke belakang. Meskipun ragu, aku mengabaikan perintah pria tadi. Pelan-pelan kutolehkan kepalaku ke belakang. Dan seketika aku terkejut bukan kepalang. Kini rumah besar yang terang tadi berubah menjadi rumah tua yang gelap dan hanya ada cahaya obor yang temaram. Dan yang paling mengerikan, pagar bambu di depan rumah yang tadi nampak indah kini berubah menjadi pagar manusia. Ya, pagar itu berubah menjadi manusia-manusia yang dijajarkan dengan rapi, dengan tubuh mereka ditusuk dengan tombak layaknya sate. Mereka ditusuk dari mulai lubang bawah hingga tembus ke mulut. Semua orang itu telanjang, baik laki-laki maupun perempuan,
Semuanya ditusuk dan banyak yang mengeluarkan darah lewat mulut mereka. Bahkan ada yang ususnya juga keluar dari mulut mereka. Aku bergidik ngeri dan tak percaya dengan yang kulihat. Aku kini sangat menyesal kenapa aku tak mengikuti perintah pria itu. Aku segera berbalik arah dan ingin segera pergi dari tempat itu. Ketika aku berbalik, kini aku melihat hal yang tak kalah mengerikan. Kini jalan yang penuh obor dan dibatasi oleh pagar bambu tiap sisinya berubah menjadi jalan yang memang masih diterangi obor. Tapi pagar bambunya berubah menjadi manusia. Manusia yang seperti kulihat di pagar rumah tadi saat aku berbalik badan. Manusia itu berbaris, layaknya sate di kedua sisi jalan itu, dengan ditusuk dari lubang bawah hingga tembus ke mulut. Aku terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Kini aku pun ketakutan untuk berjalan melalui jalan itu. Padahal itulah jalan satu-satunya. Siapakah para manusia ini? Ini pemandangan yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Tiba-tiba, "Duk, tolong aku," ucap salah satu manusia itu dengan suara yang mirip orang berkumur karena di mulutnya sudah penuh darah dan tombak yang menancap dari lubang bawah hingga tembus ke mulut itu membuatnya susah berbicara. Seketika seluruh tubuhku merinding hebat. Hampir-hampir aku jatuh terduduk lemas karena lututku terasa tak bertenaga lagi ketika aku mendengar suara orang itu. Para manusia ini masih hidup. Berarti mereka ditusuk hidup-hidup. Ini sangat mengerikan. Tapi mereka salah apa? Dan semua ini perbuatan siapa? Gumamku yang masih ketakutan sekaligus kebingungan. Orang-orang yang ditusuk itu masih terus meminta tolong. Disusul kemudian banyak suara lainnya. Suara-suara itu membuatku makin takut. Namun, mau tak mau aku harus mengatasi ketakutanku. Aku harus berani lewat jalan itu, karena itulah satu-satunya jalanku untuk pulang. Aku memejamkan mata dan segera berlari melalui pemandangan yang mengerikan tersebut. Di telingaku masih terdengar suara rintihan dan permintaan tolong dari para manusia-manusia malang itu. Bukan hanya suara, bahkan bau amis darah juga sangat menyengat di hidungku, membuatku mual dan ingin muntah. Yang bisa aku lakukan hanya terus berlari sambil memejamkan mata. Aku terus berlari. Kurasakan nafasku sudah hampir habis karena aku terus memaksa tubuhku untuk berlari. Hingga akhirnya aku tak lagi mendengar suara-suara rintihan tersebut. Dan kini suara para manusia itu telah berubah menjadi suara hewan-hewan malam. Hal itu membuatku sedikit lega, karena pertanda aku telah kembali di area persawahan yang biasa aku lalui. Aku terengah-engah, lalu aku beristirahat sejenak. Kembali kulihat jalan yang ada di depanku. Kini jalan itu telah berubah menjadi jalan kampung yang kukenal, dengan pohon turi di setiap sisinya. Akhirnya, aku balik juga ke alamku, gumamku lega. Kupandangi lagi sekilas cincin yang melingkar di jari manisku. Aku tersenyum kecil dengan masih terengah-engah. Ini nyata, ini benar-benar nyata. Apa yang aku alami sungguh luar biasa, sekaligus mengerikan. Semoga inilah awal kehidupanku yang lebih baik. Gumamku memandangi cincin yang melingkar di jariku sambil mengangkat jariku tinggi agar sinar bulan menerangi cincin itu. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah Nyai Banowati, dan yang terlihat kini hanya pohon beringin besar yang juga nampak menyeramkan di mataku. Lalu aku melanjutkan perjalanan pulang ke tempat tinggalku. Sampai di rumah, tepatnya di kandang kambing Mas Joko, aku melihat tikar pandan yang kugelar di atas lantainya kini nampak menggunung, seperti ada sesuatu di bawahnya. Pelan-pelan kudekati dan kubuka tikar itu, dan aku terkejut bukan kepalang. Di bawah tikar itu terdapat tumpukan uang yang sangat banyak. Aku bahkan sampai tak mampu menghitungnya. Jumlah uang ini sudah melebihi bilangan yang ku ketahui, karena memang aku tak pernah memegang dan melihat uang sebanyak itu. Bukan hanya uang, bahkan ada beberapa potong emas di tumpukan itu. Air mataku pun meleleh.
Kubaringkan kepalaku di atas tumpukan harta itu. Aku pun menangis terseduh-seduh antara bahagia dan sedih. Bahagia karena akhirnya aku punya banyak harta yang bisa membuat hidupku nyaman dan keluar dari kemiskinan. Sedih karena di saat ini ibuku dan Sarmun tak ada di sampingku untuk ikut bergembira dengan yang aku dapatkan. Aku pun menciumi uang dan emas itu. Aku benar-benar bahagia. Namun tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu yang sangat cepat dan beruntun. Sepertinya, orang yang mengetuk pintu sedang terburu-buru atau sedang panik. Sri, buka Sri, iki Mas Joko. Teriak Mas Joko dengan masih mengetuk pintu. Oh ya Mas, bentar ya Mas, ucapku dari dalam, sembari aku dengan paniknya membereskan harta itu agar tak kelihatan oleh Mas Joko. Karena aku belum bisa menjelaskan semua ini ke Mas Joko. Kututupi uang dan emas itu dengan tikar dan baju-baju kotorku. Lalu aku dengan tergopoh-gopoh menuju ke arah pintu. Kubuka pintu dan kudapati Mas Joko dengan raut muka panik, nafasnya memburu. Ada apa Mas? Ucapku yang juga ikut panik melihat Mas Joko. Anu Sri, siapa namanya? Anu, si Sarmito Sri. Kata-kata Mas Joko terdengar terbata-bata. Karena tampaknya dia dilanda kepanikan yang luar biasa. Sarmito kenapa Mas? Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Tenang dulu Mas, ambil nafas lalu baru bicara lagi, kataku sambil mendekat dan memegang kedua pundaknya. Sarmito kejang-kejang Sri, dan beberapa kali muntah darah. Ayo buruan ikut aku. Aku bingung Sri, aku takut dia kenapa-napa, ucapnya masih dengan terbata dan nafas tersengal. Hah? Kok bisa Mas? Tadi kayaknya dia sehat-sehat saja. Makanya aku juga bingung Sri. Wes, ayo kita ke rumahku. Ntar kamu lihat sendiri bagaimana keadaannya, ucapnya sambil menarik tanganku. Aku pun bingung dengan semua ini. Sedikit terbesit dalam pikiranku. Apakah ini yang dimaksud oleh Nyai Banowati dengan mengasuh Sarmito? Atau dengan kata lain, arwah Sarmito dibawa ke dalam alam Nyai Banowati? Aku baru tersadar betapa bodohnya aku yang tak menyadarinya ketika aku menyetujui perjanjian dengannya. Sampai di rumah Mas Joko, aku segera melihat Sarmito. Tampak juga Mbak Sarmi, istri Mas Joko, ketakutan dengan panik luar biasa. Kulihat Sarmito terbaring dan kejang-kejang. Matanya melotot melihat ke atas dan mulutnya terbuka. Sesekali dia menyemburkan darah. Toh, Sarmito, kamu kenapa Le? Kataku sembari mendekatinya sambil menangis terisak. Walah Le, tadi kamu baik-baik saja, tiba-tiba kok kayak gini. Aku sangat sedih dan terpukul. Padahal sebentar lagi kami bisa lepas dari kemiskinan dengan harta yang kumiliki sekarang. Dan Sarmito adalah satu-satunya keluargaku yang masih ada di sampingku saat ini. Aku masih menangis terseduh-seduh. Tak lama kemudian, ku dengar suara Sarmito. Mbak, Allah, tolong aku Mbak, sakit Mbak, sakit, ucapnya memelas kepadaku. Aku langsung meraih telapak tangannya dan mengelus rambutnya. Matanya kini tak lagi menatap ke atas, tapi menatap ke arahku. Tolong Mbak, perih, sakit, ucapnya, dan tak lama berselang matanya lagi-lagi menatap ke atas dan darah keluar dari mulutnya. Semburan darah itu sangat banyak hingga membasahi sebagian baju yang dia kenakan. Mbak, tolong, ucapnya lagi dengan suara berkumur karena darah memenuhi mulutnya. Aku ingat suara ini mirip suara orang-orang yang merintih karena ditusuk tubuh bagian bawahnya hingga tembus ke mulut yang kulihat tadi. Tak lama kemudian Sarmito terbatuk sekali sambil masih menyemburkan darah. Nafasnya terdengar sedikit ngorok dan kemudian dia meninggal dengan masih berposisi matanya melihat ke atas dan mulutnya menganga. Aku pun langsung memeluk Sarmito sambil menangis jadi-jadinya. Satu-satunya keluargaku kini pergi juga.
Buat apa seluruh hartaku jika aku tak bisa menggunakan harta itu untuk kebahagiaan keluargaku? Aku kasihan melihat Sarmito. Bahkan sampai akhir hayatnya, dia belum merasakan hidup yang layak. Padahal aku sangat ingin membelikannya pakaian yang bagus, mendaftarkannya sekolah, bahkan membelikan ontel agar dia bisa jalan-jalan keluar. Sementara itu Mas Joko dan istrinya segera menghambur dan memelukku. Mereka juga ikut menangis. Bahkan Wage, anak Mas Joko, juga ikut menangisi kepergian Sarmito. Malam itu pun malam yang campur aduk buatku. Padahal beberapa saat lalu aku masih begitu bahagia karena mendapatkan banyak harta. Dan kini hartaku satu-satunya pergi. Lagi-lagi, apakah ini sepadan? Sepertinya tidak. Bagaimanapun kebahagiaan tak bisa diukur dengan harta. Aku pun mengingat saat kami berkumpul dulu dan makan bersama di gubuk kami. Sungguh itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sisi lain, pagi itu Sarmito pun dikuburkan setelah sebelumnya dimandikan dan disolatkan. Satu hal yang sungguh aneh yang kualami adalah tubuhku terasa panas dan aku ingin muntah ketika aku mendengar beberapa orang membacakan ayat Al-Quran di rumah Mas Joko. Memang sebelumnya aku bukanlah orang yang rajin beribadah, bahkan hampir-hampir tak pernah beribadah. Tapi aku tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya ketika mendengar lantunan ayat suci. Aku pun menepi keluar rumah karena sensasi panas yang luar biasa. Tubuhku seperti digosok dengan bara api. Singkatnya Sarmito pun dikebumikan tepat di samping makam ibuku. Aku pun masih duduk termangu sendirian ketika para pelayat sudah meninggalkan makam tersebut. Aku menangis sesenggukan melihat dua orang yang aku cintai kini berkalang tanah. Sungguh hal ini terlalu cepat, seolah kesedihan dan rasa perih ini datang bertubi-tubi tanpa memberikanku kesempatan untuk mengambil nafas. Aku tahu bagaimana sedihnya si Sarmun ketika melihat adiknya meninggal atau dia sendiri sudah meninggal. Kalau benar hal itu, berarti mereka bertiga telah berkumpul bahagia di alam sana. Aku masih menangis terisak. Air mata tak henti-hentinya meleleh di kedua pipiku. Tak lama kemudian, ku dengar suara gesekan tanah dengan langkah kaki seseorang tepat di belakang tempat aku duduk sekarang dan sepertinya mengarah ke arahku. Aku langsung menyeka air mataku. Kutoleh ke belakang, ingin kulihat siapa yang datang kepadaku. Saat kutoleh ke belakang, hanya hembusan angin yang terlihat menyapu dedaunan kering yang gugur di tanah area pekuburan itu. Mataku masih menyapu ke segala arah, karena aku benar-benar jelas mendengar langkah kaki yang menginjak daun-daun kering dan bebatuan di tanah tersebut. Mungkin hanya halusinasiku saja, gumamku, dan kembali kuarahkan wajahku ke arah makam ibu dan adikku. Sebelum pandanganku melihat kedua makam itu, tiba-tiba aku terkejut melihat seorang nenek tua bungkuk sudah berdiri di atas makam ibu dan adikku. Nenek itu mengenakan setelan baju kebaya lusuh berwarna hijau, berpadu dengan jarik batik kecoklatan. Matanya tajam menatapku. Wajahnya penuh keriput, rambutnya putih dan disanggul. Tangannya dia kumpulkan di belakang punggungnya. Siapa kau? Ucapku dengan penuh keterkejutan ketika dengan tiba-tiba nenek tua itu sudah di depanku. Dia hanya nampak tersenyum kecil. Matanya menatap ke arahku. Dia mendekat ke arahku, bukan dengan berjalan tapi seperti hilang dengan sekedip mata dan sudah berada di depan mukaku. Kini aku bisa melihat dengan jelas guratan keriputnya. Bahkan aku bisa melihat gigi-giginya yang hitam ketika dia tersenyum di depanku. Duk, ora usah sedih. Ini kan sudah jadi perjanjian kita. Tenang no pikirmu. Sarmito sudah bahagia bersamaku. Ucapnya perlahan namun terdengar sangat mengerikan. Aku pun langsung tahu siapa dia. Nyai, jenengan Nyai Banowati? Tanyaku kepadanya. Dia tidak menjawab. Namun dari perubahan raut wajahnya aku tahu bahwa dia membenarkan pertanyaanku. Duk, kamu harus ingat tujuanmu. Sedih boleh, tapi kamu harus segera melakukan tugasmu. Jangan salahkan dirimu. Ini semua terjadi karena perbuatan keluarga Abdi Prawiro.
Jadikan kesedihanmu sebagai kemarahan. Kemarahan untuk mereka. Kamu harus tetap hidup untuk melampiaskan segala kemarahanmu. Manusia itu harus melawan, bukan pasrah pada keadaan, apalagi berharap Tuhan menolong. Nah, gak mungkin dia menolongmu, ucapnya menggebu. Ucapan itu layaknya ucapan panglima perang yang membakar semangat prajuritnya. Aku pun langsung bereaksi. Aku kini sangat marah. Aku ingin membalaskan semua rasa sakit dan pedihku ke Harsono. Tidak, bahkan aku ingin menghabisi seluruh keluarganya, agar dia merasakan apa yang aku rasakan. Sendiko dawuh Nyai, saya akan melakukan tugas saya. Tapi untuk saat ini apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Tanyaku kepada Nyai. Nenek jelmaan Nyai Banowati itu pun tersenyum sambil manggut-manggut mendengar ucapanku. Bagus, Dok. Untuk saat ini, kamu belum punya kekuatan untuk menghabisi mereka. Jadi kamu gunakan hartaku untuk membangun usaha dulu. Karena harta adalah kekuatan sekaligus kelemahan manusia. Harta bisa membuat kamu melakukan apapun yang kamu mau. Dan harta juga bisa membuat para manusia menuruti semua kemauanmu. Bangunlah usaha apapun. Ajak orang sebanyak mungkin di pihakmu. Usaha apapun aku jamin sukses. Karena para pasukanku akan membantumu. Setelah kamu sukses nanti kamu akan bisa melakukan dendam ini dengan mudah. Ucapnya menjelaskan kepadaku. Aku hanya mengangguk. Dan jangan lupa, Nduk, apa yang kulakukan untukmu tidak cuma-cuma. Aku butuh darah untuk lebih kuat. Setelah kamu sukses, ajak sebanyak mungkin orang-orang bekerja untukmu. Nanti tiap tahun sekali, aku akan mengambil satu persatu orang-orang itu sebagai tumbal. Kamu mengerti kan, Nduk? Semakin banyak orang yang kumangsa, kau semakin berkuasa. Dan aku semakin kuat. Katanya mengakhiri percakapan dengan sambil tertawa melengking. Lalu tak lama kemudian Nyai Banowati menghilang begitu saja dari pandanganku. Aku pun merenungkan kata-katanya. Benar katanya, bahkan di posisi saat ini pun Tuhan tak menolongku. Dan menjadi orang baik pun tak mendatangkan keuntungan apapun untukku dan keluargaku. Justru keluargaku makin diinjak-injak dan diremehkan. Kini, aku harus menjadi seseorang yang berani untuk melawan. Aku harus melawan jahatnya dunia dan para manusia yang telah lama menindasku. Ya, aku pasti bisa. Aku akan memulainya dengan menggunakan harta itu. Ya. Tanpa sadar aku pun tersenyum bahkan tertawa terbahak-bahak di depan makam ibu dan adikku siang ini. Di sisi lain, di mana aku? Gumamku dengan kebingungan. Aku tak tahu di manakah aku sekarang. Sejauh mataku memandang, hanya kegelapan yang kulihat. Aku masih berjalan perlahan di tempat itu. Tempat yang sangat gelap dan sunyi. Sangat amat sunyi hingga aku bisa mendengar hembusan nafasku sendiri. Aku masih berjalan perlahan dan tak tahu kemana aku akan pergi. Lama-kelamaan kesunyian dan kegelapan ini membuatku susah bernafas. Tak lama kemudian, dari kejauhan, kulihat ada setitik pelita. Pelita itu dari cahaya obor yang mungkin berada beberapa ratus meter dari tempatku berdiri. Aku segera berjalan menuju ke arah obor itu berada. Mungkin di sana ada orang yang bisa aku tanyai, gumamku. Aku berjalan perlahan. Hingga kini, aku pun sudah cukup dekat dengan sumber cahaya itu. Ternyata obor itu dipegang oleh seorang anak yang berdiri membelakangiku. Anak itu tak memakai baju, hanya mengenakan celana pendek dengan obor di tangan kanannya. Ngapunten, Dek. Ini di mana ya, Dek? Dan kalau mau ke arah desa Sidomulyo lewat mana ya? Tanyaku dengan terbata. Anak itu hanya diam. Obor di tangannya masih menyala-nyala. Dan beberapa kali, bias cahaya api menerangi tubuhnya. Aku terenyah ketika kulihat punggungnya yang penuh dengan luka sayatan dan bekas cambukan. Aku beringisut mundur perlahan, karena aku merasa ada yang aneh dengan anak ini. Lalu terdengarlah suara seperti tulang yang patah. Kertak-kertak. Suara tulang patah itu sangat mengganggu pendengaranku. Tak lama kemudian,
Dia menoleh dengan suara tulang yang gemertakan, seperti semua tulangnya remuk ketika dia ingin berputar menghadapku. Kini dia telah menghadap ke arahku, dan aku mengenali anak itu. Dia Sarmito, adikku. Sarmito, itu kamu, Le? Ucapku terbata, sembari berjalan mendekatinya, dan masih dengan ketakutan. Kowe tega, Mbak. Kowe mateni aku. Kowe tega, Mbak. Ucapannya berulang-ulang dengan mulut yang penuh dengan darah dan suara yang makin berat dan membesar layaknya suara monster. Aku kini berngisut mundur, sedangkan Sarmito masih terus mendekatiku dengan mengucapkan itu terus-menerus. Maafkan Mbak Tok, Mbak sudah jahat sama kamu. Maafin Mbak Tok. Hanya kata itulah yang bisa aku ucapkan, karena hampir tak ada alasan apapun yang bisa aku jadikan pembenaran untuk perbuatanku. Tiba-tiba Sarmito tertawa terbahak-bahak hingga darah bermunceratan dari mulutnya, dan obor yang ada di tangannya kini berubah menjadi tombak. Tanpa aba-aba, dia langsung melompat. Dengan sekuat tenaga, dia menghujamkan tombak itu tepat di dadaku. Wah! Aku terbangun dari tidur dengan langsung terduduk karena aku begitu tersentak setelah mengalami mimpi yang begitu buruk. Nafasku tersengal-sengal, keringat bercucuran. Sejenak aku mengatur nafasku, kuseka keringat yang mengucur di keningku. Mimpi yang barusan ku alami begitu mengerikan. Mudah-mudahan ini bukanlah sebuah pertanda buruk, karena Nyai sudah menjanjikan bahwa Sarmito akan bahagia di sampingnya. Aku tahu, aku telah begitu jahat padanya. Aku tak ingin semuanya terjadi. Aku begitu bodoh. Kini, aku seperti telah terperosok ke dalam jurang yang gelap, sehingga apapun keputusanku semuanya salah. Setelah sejauh ini aku menyadari bahwa aku harus mencapai tujuanku, karena aku tahu sudah tak mungkin lagi untuk kembali. Yang bisa aku lakukan hanya terus maju untuk mencapai tujuanku. Hari ini kuputuskan bahwa aku harus mulai bergerak. Kupandangi cincin yang melingkar di jariku, dan aku kembali mengingat perjanjianku dengan Nyai. Sorot cahaya mentari mulai menerobos masuk melalui celah-celah dinding bambu. Sebagian cahaya itu juga menerangi wajahku. Sebenarnya aku mulai bosan tinggal di kandang kambing ini. Aku harus bergerak. Aku harus segera memulai tugasku. Pagi itu, aku pergi ke rumah Mas Joko. Aku ingin meminta sarannya tentang usaha apa yang bisa aku mulai. Aku melihat Mas Joko duduk di kursi kayu di depan terasnya. Dia tampak menghisap sebatang rokok dengan ditemani segelas kopi dan sepiring singkong rebus yang masih mengeluarkan asap yang mengepul tak jauh dari tempat duduknya. Aku pun segera menghampirinya. Mas, maaf aku mengganggu. Boleh nggak aku nanya sesuatu, Mas? Ucapku perlahan dan sedikit malu. Walah, ada Sri toh. Mau nanya apa, Sri? Kok tumben? Pagi-pagi kamu kesini. Kamu udah sarapan belum? Itu ada singkong rebus. Makan aja, mumpung masih hangat. Ucapnya sembari membetulkan posisi duduknya. Matur nuwun, Mas, saya masih kenyang. Saya ingin nanya tentang Mas, kataku yang sebenarnya masih bingung bagaimana caranya untuk memulai dan mempersiapkan jawaban yang tepat saat Mas Joko bertanya tentang apa yang ku ingin. Mas, gimana ya? Gini Mas, saya udah terlalu lama di sini, jadi udahlah, nggak usah khawatir. Kamu tinggal aja di sini, Sri. Gak usah dipikirin atau gak usah ngerasa gak enak. Anggap saja aku keluargamu sendiri, ucap Mas Joko menyela kata-kataku sambil dia mengambil segelas kopi dan menyeruputnya. Bukan itu, Mas. Kedatangan saya kemari, saya ingin membeli tanah dan kandang kambing Mas Joko. Mas Joko langsung tersedak. Kopi yang ada di mulutnya langsung tersembur. Membeli tanah? Memangnya kamu punya duit, Sri? Tanyanya dengan penuh keterkejutan. Punya, Mas, dikit. Kemarin saya dapat warisan, Mas. Jatah ibu saya diberikan ke saya, Mas. Ucapku mengarang cerita. Warisan? Lah kok mantep banget, Sri? Kalau keluarga aku ngasih warisan ya warisan utang, bukan uang. Emang uangmu cukup untuk beli tanah itu? Kata Mas Joko sambil tersenyum. Mau dijual berapa, Mas? Tanyaku langsung ke inti. Gimana ya? Sebenarnya aku gak mau jual tanah itu, Sri, karena itu peninggalan dari almarhum kakekku dulu, jawab Mas Joko. Mas, aku mohon, Mas.
Aku sangat ingin punya tanah lagi. Dan aku ingin tinggal terus di sini, di dekat keluarga sampean, Mas. Aku benar-benar jaluk tulung, Mas, kataku memelas sambil memandang wajahnya dengan penuh harap. Aku yakin dia tak akan bisa melawan pesona wajahku. Karena setelah memakai cincin itu, aku merasa aku bisa menaklukkan siapapun. Piro yo? Berapa ya? Waduh, aku bingung. Ya wes, 1.000 ae Sri, 100.000 saja. Itu kan ukuran tanahnya 10 kali 10. Jadi per meternya 1.000 rupiah. Kalau kandang kambingnya gak usah dihitung Sri, ucapnya menjelaskan. Ya sudah, saya beli 200.000 Mas, kataku tegas. Aku sengaja melipat gandakan tawaranku karena Mas Joko terlalu baik kepadaku, sehingga aku juga ingin membalas kebaikannya. Beneran Sri? Tenan iki? Iki tenan? Apa cuma guyon Sri? Emang warisanmu berapa banyak? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak ya. Terima kasih juga untuk penulisnya, Mas Zaki. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.